Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri. Sebelum ke topik pembahasan, ada baiknya kita klik tombol subscribe, share, and comment agar saya makin semangat membuat videonya. Islam adalah agama dengan penganut mayoritas di negara Indonesia. Mengingat akan hal itu, tentu saja tidak heran jika ada cukup banyak peninggalan sejarah Islam di Indonesia hingga saat ini. Peninggalan demi peninggalan tetap dilestarikan di masyarakat, baik bentuk dalam budaya maupun peninggalan bentuk fisik. Salah satu di antaranya berkaitan erat dengan sejarah Batu Quran di Banten. Batu Quran dikenal sebagai sebuah pemandian yang hingga kini semakin banyak dikunjungi dengan daya tarik tersendirinya. Tempat ini menjadi salah satu wisata di Banten yang paling ramai dikunjungi. Menurut sejarah yang ada, pemandian tersebut muncul pertama kali di Gunung Karang. Batu Quran berada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kemunculannya sudah sejak ada berabad-abad. Melihat akan adanya situs bersejarah tersebut, tentu saja sebagai umat Islam sangat wajar jika Anda mulai penasaran dengan bagaimana sejarah kemunculannya. Bahwasannya Batu Quran ini muncul pertama kali berkaitan erat dengan kisah salah satu ulama Banten yang amat terkenal di abad 15 Masehi. Beliau tidak lain adalah Syekh Maulana Mansur. Dalam versi ini pula diyakini bahwa kemunculan Batu Quran tersebut merupakan lokasi pijakan Syekh Maulana Mansur ketika beliau akan pergi ke Tanah Suci untuk naik haji. Menurut sejarahnya, kali itu beliau hendak ke Mekah dan langkahnya diawali dengan lokasi tersebut dengan membaca bismillah saja. Kemudian, sampailah Syekh Maulana Mansur di Mekah tanpa melakukan perjalanan darat ataupun laut. Karena keberangkat dari sana, maka dalam kepulangannya pun beliau juga muncul dari satu bersamaan dengan air yang terhenti mengucur. Menurut masyarakat setempat, air yang tidak berhenti mengucur tersebut diyakini sebagai air Zam-Zam. Nah, melihat kucurannya yang tidak mau berhenti, maka Syekh Maulana Mansur pun berkeinginan untuk menghentikannya. Dan untuk memulai usahanya terhadap air tersebut, beliau memuji kepada Allah. Hal ini dilakukan dengan sholat 2 rakaat di dekat kuncuran air. Selanjutnya, ketika beliau sudah selesai dengan munajatnya, turunlah petunjuk agar Syekh Maulana Mansur menutup kucuran air dengan Al-Quran. Akhirnya, atas izin Allah, kucuran air berhenti dan berubahlah menjadi batu. Karena itulah dinamakan dengan Batu Quran yang hingga sekarang airnya tidak pernah kering, dan sampai disinilah sejarah Batu Quran Banten. Di samping cerita sejarah Batu Quran yang berhubungan dengan Syekh Maulana Mansur, ternyata ada juga loh yang meyakini bahwa sejarah Batu Quran ini berkaitan erat dengan salah seorang ulama Auliullah dengan nama Syekh Mansyuruddin. Dalam ranah sosial, Syekh Mansyuruddin adalah salah satu penyebar agama Islam di Banten. Selain ahli di bidang agama, beliau juga terkenal sakti. Syekh Mansyuruddin sendiri kehidupannya berada di sekitar abad ke-17 Masehi. Sedangkan secara nasab beliau adalah putra dari Sultan Agung Tritayasa. Sedangkan kesaktian Syekh Mansyuruddin sendiri hingga saat ini masih terkenal. Beliau banyak dikenal sebagai ulama yang mampu bersahabat dengan bangsa jin serta menaklukkan harimau, bahkan hingga keturunan-keturunannya. Nah, begitulah sedikit cerita tentang Batu Quran. Ayo dukung channel ini supaya saya semakin semangat membuat video-videonya dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.